Halo semuanya, perkenalkan nama saya Averina Joraya, mahasiswi angkatan 2022 Universitas Internasional Batam. Melalui video ini, saya akan menyampaikan ajakan untuk menjaga kerukunan sebagai hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk menghindari pertikaian, serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kerukunan dalam negara beragama seperti negara kita, Indonesia, terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, kerukunan antar umat yang beragama sama atau kerukunan interumat beragama. Yang kedua, kerukunan antar umat yang beragama berbeda atau kerukunan antar umat beragama. Dan yang ketiga, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Ada 6 cara yang dapat dilakukan untuk menjaga ketiga kerukunan tersebut. Tetapi sebelum masuk ke dalam pembahasan cara menjaga kerukunan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu. 1. Mengapa kerukunan itu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Jadi, kata rukun itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati, dan bersepakat. Kerukunan itu sangat penting karena dengan adanya kerukunan, hidup kita akan penuh dengan kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan, di mana kita sama-sama memiliki niat atau maksud dan tujuan yang baik, sehingga kita saling menjaga dan mengingatkan, saling mendukung dan menyemangati, saling membantu dan menolong, serta saling berbagi dan menghibur. 2. Mengapa kita harus menghindari pertikaian? Kita harus menghindari pertikaian karena pertikaian itu sifatnya sangat negatif. Pertikaian dapat menghancurkan hubungan kita dengan sesama, memisahkan atau mencerai-beraikan kita semua, padahal kita adalah makhluk sosial yang sangat membutuhkan satu sama lain. Kita tidak dapat hanya hidup sendiri atau hidup dalam kelompok kecil saja. Pertikaian hanya akan membuat kita tersiksa dan menderita karena diikuti dengan perasaan benci, iri, marah, dan dendam. Perasaan-perasaan tersebut sangatlah tidak baik karena dapat memiliki dampak yang lebih parah, yaitu memicu perbuatan-perbuatan jahat atau buruk, perbuatan tidak senonoh sampai perbuatan kriminal. Oleh karena itu, pertikaian sangat harus dihindari. Ketiga, mengapa kita harus mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan? Karena sebagai warga atau rakyat dari suatu negara, memang sudah seharusnya kita mengutamakan kepentingan negara atau kepentingan bersama seluruh rakyat di atas kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Ini juga merupakan salah satu penerapan sifat welas asih, tidak egois, lapang dada, dan berjiwa besar. Contoh kepentingan negara yaitu menaati peraturan, membayar pajak, ikut berpartisipasi dalam pemilu, membela negara, tidak melupakan sejarah bangsa, kemudian menjaga nama negara, dan mencintai produk-produk buatan bangsa. Jadi kita itu jangan karena tidak cocok dengan peraturan kita melanggar peraturan, karena tidak rela mengeluarkan uang kita menghindari pajak, karena merasa tidak penting kita tidak ikut pemilu. Ketika negara ada masalah kita cuek, kita apatis, kita tidak ikut membela negara, kita bahkan melupakan sejarah negara kita, atau kita tidak menjaga perbuatan dan perkataan kita di media sosial yang dapat mewakilkan negara kita, dan bukannya membanggakan produk buatan bangsa kita, kita malah memamerkan produk-produk hasil belian atau hasil buatan negara luar. Itu adalah hal-hal yang tidak patut kita lakukan. Setelah memahami penjelasan-penjelasan tadi, sekarang kita akan membahas 6 cara yang dapat dilakukan untuk menjaga ketiga kerukunan yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama, kita harus melakukan segala sesuatu berdasarkan meta atau cinta kasih di depan dan belakang orang lain. Contohnya, kita membantu teman seiman maupun tidak seiman kita, atau membantu negara dengan membayar pajak tanpa mengharapkan balasan. Yang kedua, kita harus berucap berdasarkan cinta kasih di depan dan belakang orang lain. Ini artinya kita harus mengucapkan kata-kata yang baik di depan pemerintah, teman seiman ataupun tidak seiman kita,
tetapi kita juga mengucapkan kata-kata yang baik tentang pemerintah kita atau orang tersebut kepada orang lain. Kalaupun memang pemerintah kita atau orang tersebut ada tidak baiknya, kita doakan saja. Yang ketiga, memiliki pikiran berdasarkan cinta kasih di depan dan belakang orang lain. Maksudnya, kita harus berpikir positif terhadap semua orang, baik di depan maupun di belakang orang tersebut. Berprasangka baik terhadap setiap orang apapun yang terjadi. Selain itu, kita juga harus memikirkan perasaan dan kondisi orang lain atau berempati. Yang keempat, berbagi dengan orang lain dalam konteks baik. Ini artinya kita tidak boleh pelit, tidak boleh serakah, dan harus selalu mau berbagi hal-hal baik yang kita miliki dengan orang lain, seperti rezeki, pengetahuan, makanan, pakaian, obat, dan apapun yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Kita jangan berbagi sesuatu yang justru dapat menyusahkan atau merugikan orang lain, seperti memberi beban, berbagi utang, dan mencurahkan perasaan negatif kepada orang lain seperti marah, kesal, dan mengeluh. Yang kelima, melakukan kemoralan yang sama sewaktu sendirian maupun di depan umum. Artinya, kita harus disiplin dalam mengendalikan diri agar dapat melaksanakan kemoralan yang baik dimanapun dan kapanpun kita berada. Contohnya, jika di depan umum atau bersama teman-teman kita suka menolong dan tersenyum, maka ketika kita sendirian pun kita harus tetap suka menolong dan tersenyum. Jangan kita hanya melaksanakan kemoralan ketika di depan umum atau di depan orang, tetapi ketika sendirian kita malah tidak mau atau malas melaksanakan moral yang baik. Itu tidak patut. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, yaitu memiliki pandangan yang benar dikala sendirian maupun bersama. Artinya kita harus punya prinsip dan pendirian serta wawasan yang benar agar tidak hanya ikut-ikut saja dan agar tidak gampang dibohongi. Apalagi zaman sekarang ini banyak sekali berita hoaks atau berita palsu yang memprovokasi. Jadi ketika bersama, kita memberitahu dan menyebarkan hal-hal yang benar, dan ketika sendirian kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sekiranya itulah 6 cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kerukunan internal dan eksternal umat beragama serta dengan pihak pemerintah. Marilah kita bersama-sama menjaga dan memelihara kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, karena manfaatnya akan sangat dirasakan oleh semua pihak. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan mendengarkan penjelasan dan ajakan dari saya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.